Salam sejahtera saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena anugerah-Mu saja, maka kami boleh ada berkumpul dan akan dengarkan firman-Mu. Terlebih hamba-Mu ini, siapakah hamba-Mu sehingga Engkau percaya untuk mengajak umat tebusan-Mu memikirkan tentang Engkau dan kebenaran-Mu. Tuhan, kuduskan dan layakkan hamba-Mu, kuduskan dan layakkan setiap kami. Berikan kami anugerah-Mu sehingga baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, kami sungguh boleh Tuhan secara pribadi mendapatkan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami. Berbicaralah Tuhan, tolonglah Tuhan, jangan sampai kami pulang tanpa mendapatkan satu saja Tuhan. Sebuah pernyataan khusus dari-Mu untuk kami pribadi demi pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam sejahtera saudara sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Musoferi dan rekan-rekan penatua GKY Kuta Bali oleh karena kemarin telah melayani pemberkatan nikah untuk satu jemaat kami, jemaat GKY Sunter. Jadi kemarin saudara, GKY Sunter ada 2 kali pemberkatan, satu pagi di Jakarta saya yang layani. Semestinya yang sore juga saya layani di Bali, cuman karena saya khawatir delay dan sebagainya, maka mungkin bulan 2 atau bulan 3 atau bulan 4, saya lupa persis koordinasi dengan Musoferi kemungkinan itu. Dan ternyata bersyukur Musoferi bersedia dan rekan-rekan penatua Majelis Jemaat GKY Kuta Bali keseluruhan mendukung. Terima kasih untuk itu. Juga terima kasih karena saya diberikan kesempatan oleh Musoferi untuk men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Senang boleh kembali bertemu saudara sekalian. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Rekan-rekan di GKY Sunter, di mana kami melayani sekarang, menitipkan juga salam bagi saudara sekalian. Saya akan bacakan 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, demikian bagian dari firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang seorang karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, V dan A adalah pasangan suami istri yang kelihatan bahagia. Terkhusus V ini adalah seorang suami, seorang pria yang good looking.
wajahnya, postur tubuhnya, dan cukup berhasil dalam hidup sehingga mengendarai sebuah kendaraan yang sangat mewah. Dari luar kita melihat ini pasangan yang berbahagia, sangat sejahtera, anak tunggal. Tapi saudara, V ini sebetulnya ketika menjelang masa mau menikah, di awal pernikahan itu ternyata terjebak dengan narkoba. Penggunaan konsumsi narkobanya itu sangat banyak, sampai-sampai dia direhabilitasi, tetapi mungkin karena saking banyaknya saudara, dan itu terjadi meskipun waktunya katakanlah tidak dari remaja, tetapi mungkin karena intensitas penggunaan segala sesuatu dipakai, maka itu mengganggu cara berpikirnya. Dia tidak jarang mengalami yang disebut psikotik. Berpikir ini padahal tidak ada, seolah-olah mendengar ini padahal tidak demikian. Hal itu mungkin memicu dirinya sehingga itu semua muncul. Sehingga saudara itu mengganggu dirinya, mengganggu relasi dengan istri dan anaknya dan keluarga besarnya, mereka kesulitan menghadapi dia. Dan saudaraku sekalian, narkoba yang dia konsumsi itu sebetulnya diolah dari tanaman cantik ini. Kita bisa lihat gambarnya cantik ya saudara ya. Bernama Papaver omniferum. Saya penasaran kalau di LED sebesar ini jadinya seperti apa saudara. Saya kemarin lihat di layar komputer saya saja sudah cantik saudara. Saudara, kalau kita pikirkan ya, tanaman ini kemudian menghasilkan suatu zat yang merusak manusia, maka kita bisa bertanya, kalau ini ciptaan Tuhan, apakah Tuhan sengaja menciptakan dan memberikan tanaman untuk merugikan manusia? Saudara, kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 1 ayat 31 di mana Tuhan melihat semua ciptaannya sungguh amat baik, kita bisa menduga hal itu tidak mungkin. Tuhan yang baik juga tidak mungkin sengaja menciptakan, memberikan apapun untuk mencelakai manusia. Dan ternyata saudara memang ada penelitian yang salah satunya dituliskan di 1 November 2023. Saya mengambil jurnal ini karena baru 1 tahun yang lalu dipublikasikan. Dikatakan bahwa sebenarnya dari tanaman yang disebut sebagai opium poppy itu, ternyata bisa digunakan untuk pereda nyeri, kita sudah biasa menyadari itu, anestesi dari operasi yang besar, tetapi juga ternyata bisa berguna untuk mengurangi gejala batuk, mencegah pertumbuhan tumor, dan antimikroba. Ternyata apa saudara sekalian? Yang Tuhan ciptakan itu sebenarnya memberikan hal yang baik kepada manusia. Namun manusia yang tercemar oleh dosa menyebabkan pemberian tatanan yang baik, tanaman yang cantik, menjadi hal yang merugikan manusia dan merusak relasi antar manusia. Namun saudaraku sekalian, ada hal yang kurang baik. Ada berita yang kurang baik. Oleh sebab Tuhan memberikan karunia rohani kepada gereja dengan sebuah maksud menumbuhkan gereja, tetapi di Korintus justru menjadi salah satu perpecahan. Saudara sudah menghayati kitab 1 Korintus itu sejak awal Juni dan terlihat saudara dari minggu ke minggu memang ada perpecahan itu terjadi. Saya ambil beberapa ayat. 1 Korintus 3 ayat 3 di situ dikatakan ada iri hati dan perselisihan. Iri hati kenapa?
Dikatakan mereka menyombongkan diri, mengutamakan yang satu daripada yang lain. Yang satu lebih berpengetahuan, yang satu mungkin merasa dia lebih rohani daripada yang lain, dan sebagainya. Yang satu klaim dari kelompok Paulus, satu klaim dari kelompok Apolos, terbagi-bagi. Saudara sekalian, jemaat di Korintus, kalau kita baca 1 Korintus 1 ayat 7 dikatakan, kamu tidak kekurangan karunia apapun. Bukan gereja yang tidak punya karunia rohani. Justru seorang penafsir mengatakan, they have too many gifts. Mereka punya banyak sekali, kebanyakan karunia. Tetapi mereka kemudian ternyata terbagi-bagi sehingga Paulus itu berkata di 1 Korintus 12 ayat 1 sebenarnya literalnya itu Paulus ngomong gini. Now concerning spiritual things. Yang di dalam terjemahan Alkitab Indonesia menjadi tentang karunia-karunia roh. Paulus pengen kita tahu tentang roh. Segala sesuatu terkait dengan roh. Terkhusus memang nanti dia tarik itu ke karunia rohani. Dan kita bersama jemaat Korintus juga jangan cuek, jangan acuh tentang apa itu sebenarnya karunia roh. Saudara, karunia rohani, karunia Roh Kudus itu dari Allah Tritunggal. Yang dikerjakan melalui Allah Roh Kudus. Kepada setiap murid Kristus. Pria, wanita, tua, muda. Tidak ada batasan usia. Dari berbagai kalangan masyarakat, asalkan dia orang percaya pada Kristus, Tuhan berikan karunia rohani. Dia berikan saudara dengan maksud untuk kepentingan bersama, 1 Korintus 12 ayat 7, untuk membangun jemaat, 1 Korintus 14 ayat 4. Paulus juga bicara di kitab Efesus tentang Allah yang memberikan ini dan itu untuk memperlengkapi. Untuk pekerjaan pelayanan, memperlengkapi tubuh Kristus demi pembangunan tubuh Kristus itu, sehingga Efesus 4 ayat 15, itu mohon maaf saya salah ketik, tetapi karena sudah dalam bentuk image, saya nggak bisa ubah. Saudara, Efesus 4 ayat 15, pembangunan tubuh Kristus itu supaya apa? Kita bertumbuh dalam segala hal. Bukan cuma aspek rohani, gerejawi, spiritual, kita lebih rajin ke gereja, kita lebih banyak baca Alkitab, kita lebih mengerti tentang teologia, kita lebih banyak memberi, tetapi segala hal sehingga tidak seperti salah satu menti saya dengan semu yang berkata bahwa ketika berbicara tentang orang yang membesarkan mereka, maka seolah-olah ada dua panggung berbeda. Panggung di gereja dengan panggung di dunia non-gerejawi. Ternyata itu masih menjadi masalah bagi banyak orang Kristen. Ketika dikatakan karunia roh supaya kita bertumbuh dalam segala hal, berarti menjadi refleksi bagi saya dan saudara. Di aspek apa yang kita belum bertumbuh? Tapi kalau kita belum bertumbuh itu bukan cuma karena kita. Karena sebenarnya semestinya kita saling membangun satu sama lain. Dan Petrus menegaskan semua itu agar Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Dan saudaraku, karunia rohani bukan cuma satu jenis. Bukan cuma satu macam. Beraneka ragam. Kalau jemaat Korintus dibilang engkau banyak karunia roh, sejauh saya kenal, GKI Kuta Bali pun punya banyak karunia roh. Ada yang mahir mengajar, ada yang mahir berkhotbah, ada yang punya beban doa, ada yang baik dalam memperhatikan, ada yang bisa melakukan pelayanan konseling dan sebagainya. Tetapi saudara, adalah hal yang ironi, yang kita jangan sampai melakukannya. Oleh karena kalau di jemaat Korintus itu karunia beragam itu, yang maksudnya untuk menumbuhkan kita semua, tetapi menjadi suatu dasar perpecahan.
Seorang penafsir itu bilang, jemaat Korintus itu bisa jadi mengatakan, aku orang yang berhikmat. Yang lain bilang, aku orang yang punya karunia bahasa lidah. Aku lebih rohani daripada kamu. Yang lain bilang, aku pengkhotbah. Saudara, saling membandingkan. Tidak ada gunanya, saudaraku. Tidak ada gunanya untuk kita saling membanding-bandingkan. Dan menyombongkan diri. Kesatuan hati jemaat. Kesatuan tubuh Kristus. Sangat penting. Dan harus terus dijaga. Dialah keragaman yang ada di GKI Kuta Bali menyebabkan lebih banyak saling pengaruh yang baik, saling pengaruh yang mendorong pertumbuhan bersama, sehingga pada akhirnya nama Tuhan itu semakin dimuliakan. Tetapi mana yang harus didahulukan kalau saya lebih memilih kesatuan tubuh Kristus adalah yang terutama. Tetapi kalau kita kemudian mau lebih jauh, saudara, karena khotbah saya hari ini terkait dengan eksposisi 1 Korintus. Di mana kita sampai kepada bagian merenungkan tentang karunia Roh Kudus. Maka mari saudara kita zoom in tentang spiritual gift, karunia rohani. Saudaraku sekalian, setidaknya ada dua pandangan utama tentang karunia rohani. Ada yang mengatakan karunia rohani yang tampak spektakuler, yang mukjizat, itu sudah berakhir ketika para rasul meninggal dan kitab kanonik selesai ditulis. Dasar argumen mereka adalah misalnya karunia nubuat yang tertulis dan tadi kita baca. Karunia nubuat adalah bagi para nabi dan para rasul yang sudah selesai begitu kitab ini selesai. Tidak perlu lagi karunia nubuat sebab semua pewahyuan Allah sudah selesai. Mereka yang mengatakan posisi yang saya katakan tadi, karunia yang spektakuler, karunia yang mukjizat itu berhenti ketika para rasul meninggal dan kitab kanonik selesai adalah argumennya begini. Mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan misalnya yang luar biasa. Membangkitkan Lazarus itu tidak perlu lagi. Dan dia melakukan menunjukkan kuasanya sebagai Tuhan, firman yang menjadi daging. Di zaman ini nggak diperlukan lagi. Dan kitab sudah selesai. Nah itu argumen mereka. Saudara, dasar dari mereka yang memahami seperti ini atau posisi yang pertama ini adalah dari ayat ini saudara. 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 10. Kasih nggak berkesudahan tetapi nubuat akan berakhir. Sudah dikatakan begitu, nubuat akan berakhir, karunia akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti, lagi-lagi karunia akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Kenapa ditulis nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti? Karena tampaknya dua karunia ini yang paling menyebabkan perpecahan dalam jemaat di Korintus. Bahkan satu pasal khusus, pasal 14 tentang bahasa lidah. Pengetahuan akan lenyap. Lalu dikatakan, pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuat nggak sempurna. Maksud Paulus apa? Pengetahuan, pengertian kita nggak sempurna dan karunia-karunia rohani, termasuk ada karunia rohani pengetahuan. Itu nggak sempurna. Tapi Paulus ngomong lagi, namun jika yang sempurna itu tiba, nah disinilah saudara, mereka yang posisi yang pertama tadi mengatakan, yang sempurna itu adalah ketika kitab kanonik ini selesai. Wahyu sudah sempurna, sudah cukup. Tidak perlu lagi karunia-karunia yang spektakuler, bahasa lidah dan sebagainya, dan berbagai hal yang terkait dengan mukjizat.
Tapi saudara sekalian, kalau kita menafsirkan Alkitab, kita perlu juga melihat ayat-ayat yang terkait dengan ayat ini. Dan kalau kita lanjutkan nanti saudara saat merenungkannya, cuman saya mengambil 2 ayat yang lain, saudara, kelanjutan dari ayat 10. Di sana tertulis begini, sebab sekarang kita melihat dalam cermin sebuah gambar yang samar-samar. Kita belum melihat dengan utuh, kita belum mengenal dengan utuh. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Kapan nanti itu? Hari ini saya kembali lihat muka dengan Mas Wiwit. Tapi kapan itu nanti melihat muka dengan muka maksudnya di sini? Kan bukan dalam konteks ini, saudara. Karena Wahyu itu mengatakan, ketika Kristus datang yang kedua kalinya, saat itu Allah akan ada di antara manusia, dan manusia akan melihat wajah Allah. Saya memahami kalimat pertama itu adalah terjadi ketika Kristus datang yang kedua kalinya. Di mana manusia akan melihat Allah muka dengan muka. Lalu lanjutkan kalimat berikut. Sekarang aku hanya mengenali dengan tidak sempurna. Nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Ya, kita akan semakin mengerti rencana Allah. Kita akan semakin mengerti genapnya janji-janji Allah. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Apa maksudnya ini? Iman adalah percaya akan hal yang belum kita lihat. Sewaktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dan semua rencana Allah itu digenapi. Yang kita beriman akan hal yang belum kita lihat sekarang sudah digenapi. Maka waktu Tuhan datang kedua kalinya, pengertian iman, pemahaman iman, penghayatan iman tidak seperti yang kita kenal sekarang. Seolah-olah iman itu tidak lagi diperlukan. Tapi kita nggak tahu nanti seperti apa ketika Tuhan datang yang kedua kali. Pengharapan apa? Kita berharap something di waktu mendatang. Kita mengharap janji Tuhan. Betul? Itu kan harapan. Ketika Tuhan datang kedua kali dan semua janjinya digenapi, pengharapan kita sudah kita dapatkan semua. Seolah-olah tidak diperlukan lagi pengharapan. Karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan dan semua sudah digenapi. Tetapi kasih gimana? Allah adalah kasih. Relasi di antara Allah Tritunggal, relasi berdasarkan dan menyatakan kasih. Di situ kasih akan makin besar. Kita semakin mengerti apa itu kasih. Kita semakin besar di dalam kasih karena mengalami sendiri kasih Allah tanpa batasan apapun. Sehingga yang saya mau katakan kepada saudara adalah dalam penafsiran saya, kalau muka dengan muka itu benar terjadi akhir zaman dan konsisten dengan kalimat berikut yang paling besar ialah kasih, maka yang dimaksud dengan yang sempurna itu tiba adalah waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Bukan ketika kitab kanonik ini selesai. Karena di dalam teologi reform pun dianut sebuah pemahaman, already but not yet. Sudah tetapi belum genap. Kitab kanonik sudah sempurna, tetapi masih ada janji-janji Allah yang belum kita terima. Maka posisi saya adalah demikian. Semua karunia rohani di dalam Alkitab masih berlaku. Termasuk yang dinilai spektakuler dan mukjizat. Tetapi kita perlu menyikapi dengan catatan dan kehati-hatian. Saudara, posisi saya yang menyatakan semua karunia rohani di dalam Alkitab masih berlaku, sebetulnya sejalan dengan John Piper, D.A. Carson. Dan saya adalah orang yang menganut teologi reform. Tetapi sebagai seorang reform, pandangan saya tentang karunia roh tidak sama dengan orang-orang yang menganut teologi reform yang lain. Berbeda. Karena ini adalah ranah
secondary theology. Teologia sekunder. Dan posisi saya mungkin berbeda dengan hamba-hamba Tuhan GKI Kute. Dan posisi saya mungkin tidak langsung disetujui oleh saudara. Tetapi saudara, Paulus itu menekankan kesatuan, kesehatian. Sehingga meskipun berbeda, janganlah itu menyebabkan kita menjadi terpecah-pecah. Tetapi memang ada ranah yang saya sebut catatan dan kehati-hatian itu. Yaitu apa saudara? Mengapa saya menambahkan catatan dan kehati-hatian? Yang pertama, tanda dari karunia roh yang sejati adalah pertumbuhan dari murid Kristus dan pemuliaan bagi Allah. Kalau orang mengekspresikan karunia-karunia dan seolah-olah dia itu jalannya 5 cm di atas tanah. Dia lebih daripada kita. Dia orang yang patut dipuji karena dia punya kelihaian tertentu. Hati-hati saudara. Bukan itu. Bukan itu. Skala suatu untuk pertumbuhan gereja dan kemuliaan bagi Tuhan. Kedua, 1 Korintus 12 ayat 11 di sini dikatakan, Tuhan memberikan kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki Tuhan. Artinya apa saudara? Manifestasi atau ekspresi penggunaan karunia roh bukan menurut kemauan kita. Kita bisa oleh anugerah Tuhan melihat ada seorang yang sakit dan kita doakan, tampaknya sudah sakit berat, tapi kita minta kalau Tuhan mau, kalau Tuhan inginkan, kami percaya Engkau berdaulat, Engkau sanggup menyembuhkannya. Dan mungkin ada di antara kita pernah punya pengalaman itu. Bukan masalah hamba Tuhan, bukan masalah penatua, tapi ini adalah bagi semua murid Kristus. Orang itu sembuh. Lalu kita bagaimana? Menepuk dada dan aku mau berdoa, pasti dia sembuh. Aku mau berdoa, pasti dia sembuh. Aku mau berdoa, pasti mereka sembuh. Hati-hati. Tidak demikian. Bukan seperti saya punya kemampuan perlahan-lahan mulai bisa mengangkat akan speaker itu. Dan pasti setiap saat saya akan bisa angkatnya. Enggak. Karena ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Catatan yang berikut. Saudara, mujizat yang Tuhan Yesus alami tidak harus dilakukan lagi saat ini. Dia adalah Tuhan. Dia membangkitkan Lazarus sebagai bayang-bayang kebangkitannya yang nanti akan terjadi. Menunjukkan kuasanya atas maut. Masa iya kita sekarang menginginkan hal yang sama? Hati-hati sekali dalam menyikapi itu. Bukan berarti yang terjadi di Alkitab harus dilakukan kembali. Lalu kemudian yang berikut. Ini yang mungkin bagi beberapa dari orang Kristen, beberapa penganut teologi Injili, Reform mungkin sepertinya rada enggak biasa. Karunia nubuat. Saudara, bagi saya karunia nubuat yang masih berlaku sampai saat ini bukanlah firman Tuhan dan harus diuji oleh Alkitab. Kenapa saya katakan itu? Karena di Alkitab dikisahkan seorang Nabi Agabus. Saudara bisa baca itu di Kisah Para Rasul sekitar pasal 20 sampai 22. Alamatnya saya lupa persis. Saudara, di sana diceritakan Nabi Agabus ini menubuatkan Rasul Paulus engkau akan ditangkap di Yerusalem. Itu nubuatan Nabi. Tapi apa yang Paulus lakukan? Paulus katakan, aku harus ke Yerusalem. Paulus tahu kehendak Tuhan baginya untuk ke Yerusalem. Dan betul nubuat Nabi Agabus terjadi. Di sana Paulus ditangkap. Ditangkapnya bukan singkat, bahkan panjang. Dia dipindahkan ke Kaisarea, dia sampai ke Roma. Tapi kenapa Paulus melakukan itu? Dia tahu kehendak Tuhan, dia harus menjalani itu. Maka nubuat Nabi Agabus dia tidak turuti. Agabus melarang dia pergi. Paulus tidak memperhatikan itu. Artinya apa saudara? Bagi kita, dalam pemahaman saya, otoritas rasuli
lebih tinggi. Otoritas pewahyuan Allah kepada para rasul dan para nabi tertinggi. Maka meskipun posisi saya karunia nubuat masih berlaku, itu bukan firman Tuhan. Dan harus diuji oleh Alkitab. Yang terakhir, yang catatan-catatan ini. Saudara, kenapa saya tuliskan karunia jabatan rasul itu sudah berhenti? Karena di dalam kitab Efesus, Paulus berkata, Tuhan Allah yang memberikan para rasul, nabi, pengajar, penginjil, nah itu adalah karunia jabatan. Ada rasul, ada nabi. Tetapi saudara, sekarang ini banyak orang klaim, aku rasul, profet ini. Saudara, itu sudah selesai. Itu khusus bagi orang-orang itu. Kanonik sudah selesai. Yang ada adalah sekarang sesama murid Kristus. Orang-orang yang disebut the priesthood of believers. Imamat yang rajani. Kita semua sama. Entah mengapa Tuhan memanggil kita dan Tuhan memberikan kita karunia sesuai kehendaknya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita saudara kemudian semakin memahami karunia-karunia itu dan menemukannya lalu mengekspresikannya. Dan saya mau ajak saudara zoom in sekarang kepada beberapa karunia yang Paulus sebutkan sebagai bagian khotbah ekspositoris ini. Yang pertama saudara, Paulus di sini menuliskan tentang karunia hikmat. Karunia loh saudara. Banyak filsuf, Aristotle, Socrates, Plato, itu orang yang dinilai berhikmat tapi bukan karunia. Karena karunia roh khusus bagi orang percaya. Saudara, menurut saya karunia hikmat itu terekspresi pada diri Paulus ketika dia di sidang mahkamah agama. Saudara baca itu di Kisah Para Rasul pasal 22. Di sana dikatakan imam besar menyuruh orang yang dekat Paulus memukulnya, menampar mulutnya. Dan menurut saya bukan cuma satu, bisa beberapa. Tuduhan-tuduhan diberikan, dilontarkan. Dan kita bisa bayangkan waktu ditampar pasti ada yang menyoraki. Tuduhan lain lagi, ditampar lagi. Suatu suasana persidangan yang heboh, rame. Kita bisa bayangkan. Tapi kemudian Paulus tahu yang hadir di sana ada orang Saduki dan ada orang Farisi. Orang Saduki menolak kebangkitan orang mati. Paulus percaya kebangkitan orang mati enggak? Percaya. Saudara bisa lihat 1 Korintus 15. Paulus menuliskan kebangkitan orang mati. Saudara dalam posisi ditampar sidang yang heboh, tiba-tiba Paulus bisa ngomong begini. Aku adalah orang Farisi. Keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan mahkamah agama ini karena aku mengharapkan kebangkitan orang mati. Paulus gak salah ngomong begini. Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya kebangkitan orang mati. Karena dia percaya pada Tuhan Yesus, dia dibawa dalam mahkamah agama. Tapi kalimat Paulus ini menyebabkan kelompok Farisi dan kelompok Saduki dari mahkamah agama itu bertengkar keras. Saudara bisa baca deh. Sampai kita bisa kaget saudara, yang tadinya itu nyerang Paulus, ternyata orang-orang Farisi dari mahkamah agama itu bilang, kami tidak menemukan kesalahan dari orang ini. Keributan makin besar, pasukan Romawi akhirnya mengambil Paulus, mencegah keributan lebih besar. Menurut saya, ini karunia hikmat. Karena di tengah hebohnya persidangan, kok bisa terpikir begitu? Orang kan kalau udah di tengah masa begitu banyak dipukul, diteriakin, disorakin. Akan gimana saudara? Bisa jadi pikirannya gak jernih. Kok bisa? Nah menurut saya ini karunia hikmat. Tepat bagi Paulus. Karunia yang lain, karunia pengetahuan. Orang yang saya kenal berkata, dia tidak menyangka bisa berpikir ini dan itu. Mempersiapkan pengajaran, mempersiapkan khotbah. Dia ketika memberikan ceramah ditanya, karena saudara kalau pernah menjadi pembicara seminar, ceramah dalam jumlah dan ada yang hadir gitu ya saudara ya, pertanyaan itu bisa di luar dari apa yang kita persiapkan.
Tetapi orang yang saya kenal ini bilang, kok dia bisa berpikir seketika ini dan itu. Dia nggak pernah nyangka. Menurut dia itulah karunia pengetahuan. Kemudian Paulus juga ngomong lagi saudara, karunia iman. Apa itu karunia iman? Bukan iman kepada Yesus Kristus saja. Lebih daripada itu. Tetapi adalah karunia percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Menurut saya George Muller itu di sini. Saudara mau tahu siapa George Muller? Cobalah googling ya. Atau kalau sekarang mungkin frasanya bisa kita tambah. ChatGPT. Kalau dulu kan hanya googling saudara ya. Sekarang ChatGPT. Cari tahulah tentang George Muller. Dia mengelola panti asuhan tapi dia tidak cawe-cawe. Dia tidak minta donasi sana sini, dia mengandalkan lututnya berdoa. Dan ternyata saudara, walaupun beberapa kali gak punya uang, besok gimana untuk menjaga kelangsungan anak-anak panti asuhan. Ada yang datang memberi persis seperti yang dibutuhkan. Dan itu menyebabkan panti asuhannya terus berjalan. Karunia iman. Karunia menyembuhkan, karunia mujizat, hati-hati. Banyak orang berusaha meninggikan dirinya. Kalau Tuhan mau pakai sesuai rencana kehendaknya, lewat doa, lewat karya entah bagaimana, tapi saya berhati-hati sekali menyikapi ini. Terutama dengan banyaknya fenomena-fenomena yang sepertinya orang membanggakan dirinya. Yang saya ingin juga bicarakan tentang karunia nubuat. Saudara, ada orang menafsirkan karunia nubuat ini berkhotbah. Kalau saya memahaminya, menafsirkannya ini bukan berkhotbah. Karunia nubuat adalah karunia yang khusus Tuhan berikan kepada seorang murid Kristus, katakanlah A, di mana yang Tuhan berikan kepadanya tanpa orang A ini ketahui, menjadi sebuah jawaban, menjadi sebuah hal yang membukakan hal tertentu dan menjadi berkat bagi orang B. Saya merasa saya punya pengalaman itu. Ketika kita menjadi panitia vaksin dosis pertama. Tuhan baik memberi kesempatan GKI Kuta Bali panitia vaksin 3 kali, dosis 1, 2, dan 3. Dosis yang pertama, hari yang kedua, saya sampai hafal. Saya berdiri di depan yang sekarang ini ada partisi dan ada rangkaian kegiatan gereja 1 bulan. Karena hari itu sangat berkesan bagi saya. Saya berdiri di sana memimpin doa mau pelayanan, doa mau aktivitas gerejawi, ya doa biasa saudara. Tapi kan waktu kita berdoa pikiran kita nggak kosong kan, kita mikir mau doa apa. Nah ketika saya mikir mau berdoa, terbersit dalam benak saya untuk mengucapkan ini. Kiranya vaksin ini menjadi sarana Tuhan memelihara kami di masa pandemi ini. Kenapa itu tiba-tiba terbersit juga? Karena saya mencoba memikirkan konteksnya waktu itu. Orang masih berdiskusi keras. Ini vaksin ini konspirasi. Membuat kesehatan bagus atau enggak. Mempengaruhi DNA atau enggak. Nanti jangka panjang dampaknya apa. Tiba-tiba terbersit saya berdoa begitu. Ya sudah saya ucapkan. Selesai amin. Kemudian satu persatu peserta masuk ke dalam. Dosis pertama peserta itu masuk dari sana saudara ya. Dosis kedua, 3 masuk dari arah pintu besi itu serbaguna. Alurnya berbeda. Ketika masuk saudara mungkin peserta masih belum sampai 10. Salah seorang ibu tinggal di Denpasar. Dari salah satu gereja. Dia lalu berkata begini, spesial jabat tangan saya. Pak terima kasih ya. Saya merasa doa Bapak itu, terutama kalimat Tuhan memelihara. Itu jawaban doa untuk saya. Saya sedang berdoa terus sama Tuhan, ini benar enggak? Ini tepat enggak? Saya merasa itu jawaban doa untuk saya. Saudara padahal saat itu ketika berdoa, saya tidak melihat cahaya dari langit. Saya tidak mendengar Tuhan berbicara, hambaku inilah firman untuk kamu sampaikan kepada umatku. Enggak saudara. Saya cuma manusia biasa, berdoa dan berpikir aja. Saya nggak tahu.
Tapi dan dalam pengalaman ketika khotbah, ketika menyampaikan ceramah, bahkan ketika mengajar di konteks STT Amanat Agung. Nggak nyangka saudara, tiba-tiba ada saja yang bilang, makasih ya Pak, persis banget dengan apa yang saya gumulin, materi pelajaran hari ini. Pelajaran saudara, pelajaran kuliah. Bukan saya mendapat pewahyuan kayak apa, enggak. Enggak mungkin karena kitab kanonik sudah selesai. Tapi ada sesuatu yang tanpa saya ketahui Tuhan titipkan dalam pikiran dan hati saya dan saya ucapkan. Ternyata itu jadi berkat. Mereveal atau membukakan sesuatu bagi orang lain. Saudara, ada lagi misalnya karunia membeda-bedakan roh. Nah ini memang mungkin kita belum explore, saya nggak mau bicara banyak di sini. Saya kadang-kadang berpikir apakah kita terbiasa dengan teologi, dengan filsafat, dengan biblika, maka kita menjadi karismata fobia. Kita ada fobia dengan karunia-karunia roh. Karunia bahasa lidah nanti akan dibahas khusus ketika kita membahas 1 Korintus 14. Pada akhirnya saudara, yang saya mau katakan adalah tentang bagian penerapan. Ini yang harus kita bawa pulang. Yang pertama saudara, karunia roh ini untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan Tuhan, bukan untuk tujuan lain. Kalau kita sudah tahu karunia roh bagi kita apa, maka ekspresikan itu, gunakan itu untuk dua tujuan tersebut. Hati-hati ketika sadar tidak sadar meninggikan diri sendiri. Saya pernah berkata di hadapan saudara, batu yang licin bagi saya sebagai pengkhotbah adalah ini memegahkan diri atau murni untuk menyampaikan apa yang saya gumulkan kepada jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kita menjaga hati dan pikiran. Yang kedua, nggak perlu ngebanding-bandingin. Dia lebih bagus dari saya mah enggak, maka saya minder. Wah, saya mah lebih rohani dari dia mah bukan apa-apa. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Lebih baik kita memikirkan bagaimana kita menjadi the better version of me today, comparing yesterday, tomorrow, better than today. Lebih baik kita memikirkan kita menjadi orang yang lebih baik, bertumbuh dalam segala hal. Hari ini lebih bertumbuh daripada kemarin, besok saya lebih bertumbuh daripada hari ini. Kita seringkali ngebandingin sama tetangga sebelah. Padahal kita kenapa nggak bandingin kita kemarin dibanding hari ini. Hal yang ketiga adalah hal tentang menemukan karunia roh. Waduh, saya mah sudah berumur, nggak mungkin Tuhan berikan karunia. No, bisa. Ada orang-orang, ada alumni satu alma mater dengan saya, menemukan karunia mengajar di usia berapa? Lakcap lebih, 60 lebih. Selesai S3 hampir 70. Dia nggak memikirkan tentang jabatan fungsional nanti menjadi lektor kepala. Tapi dia merasa ada fase terakhir yang membuat dia jadi berkat. Mengajar di sini, mengajar di sana. Sampai akhirnya beliau meninggal 84-85 menjadi seorang pengajar teologi. Mulai dari berapa dia mulai kuliah? 60-an. Yang bagi kita mungkin saatnya pensiun. Dia merasa mendapat suatu dorongan dari Tuhan. Gak ada batasan. Pertanyaannya, kita mau tanya gak sama Tuhan? Kita mau ekspresikan gak? Di gereja lokal, di tubuh Kristus di tempat ini. Kemudian waktu kita berekspresi, mari kita dengar apa pandangan orang-orang sekitar kita. Cocok gak? Tepat gak? Berbakat gak? Berkarunia enggak? Dan seterusnya. Jemaat GKI Kuta Bali, Tuhan yang baik sudah menyertai GKI Kuta Bali di tahun yang lalu, tahun ini dan akan menyertai di masa depan. Ciayo, gaspol, Tuhan yang baik akan selalu menyertai. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk gereja ini yang terus-menerus dalam berkat Tuhan. Jaga dan lindungi untuk mengalami hal-hal yang lebih mengherankan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan yang kuat itu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.